Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kelas 11. Hari ini saya akan ngebahas tentang cara menghitung KC. Nih, cara menghitung KC. Kemarin kamu sudah mendengarkan, semuanya sudah mendengarkan video pendahuluan kesetimbangan kimia saya. Ya, jadi harusnya kita latihan soal dulu tentang teorinya. Nanti saya kasih. Jadi saya banyak pending akhir-akhir ini. Maaf, saya juga UAS. Nanti akan saya post soal-soal teorinya saja. Lalu ini cara menghitungnya, menghitung KC. Yang kalian hitung adalah KC dan KP. Ini teorinya dulu, ini contoh soal KC dan KP dulu, sorry. Baru setelah itu kita latihan soal untuk menghitung gitu ya. Karena nanti di UAS kan keluarnya yang ngitung dengan yang semuanya, deng. Ngitung itu keluar semua. Oke. Here we go. Cara menghitung KC, rumusnya adalah KC sama dengan konsentrasi produk. Ingat tuh ya, ada tanda kayak gitu. Artinya konsentrasi produk dipangkatkan dengan X ini adalah koefisien, dibagi sama konsentrasi reaktan dipangkatkan Y adalah koefisiennya. Nah, contoh soalnya begini, pada suhu tertentu dalam 4 liter terdapat masing-masing 0,2 mol SO3, 0,4 mol SO2 dan 0,1 mol O2 dalam keadaan setimbang. Ini soal yang baik, karena permulaan saya kasih soal yang baik dulu. Kenapa baik, Bu Erika? Karena semuanya sudah diketahui dalam bentuk setimbang. By the way, ini reaksinya 2SO2 gas. Kemarin di pendahuluan saya bilang bahwa kalau KC yang ikut dalam persamaannya adalah semua yang gas atau aquos gitu ya. Karena reaksi ini semuanya gas, maka persamaan KC-nya berarti ikut. Jadi sebelum kita menghitung, kita tulis dulu persamaan KC-nya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu cari. KC, kelihatan nggak? Oke, KC sama dengan berarti konsentrasinya produk, berarti dia kan ya. Karena dia gas berarti dia masuk. Konsentrasinya SO3 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dibagi konsentrasinya SO2 dipangkatkan 2 kali konsentrasi O2 gitu ya. Ingat, karena ini konsentrasi yang diketahuinya mol, maka kita harus mencari konsentrasinya dulu. Konsentrasi itu rumusnya apa? Molaritas. Konsentrasi sama dengan molaritas, rumusnya adalah mol dibagi volume. Volume di sini harus dalam bentuk liter. Sudah liter kah soalnya? Sudah. Alhamdulillah, soalnya baik banget. Makanya that's why saya bilang ini soal baik, karena untuk pertama. Jadi langkah pertama adalah, nih saya tulis ulang reaksinya. Ada 2SO2 tambah O2. Bentar, saya kayaknya lebih suka pakai yang warna merah. Orange kurang kelihatan ya. Oke, ada 2SO2 sama aja. Oke, 2SO2 ditambah sama O2, terus reaksinya itu bolak-balik menghasilkan SO3 yang sama-sama bentuknya gas gitu ya. Nah, ini sudah diketahui dalam keadaan setimbang nih. Ini penting banget, dalam keadaan setimbang. Oh, berarti yang diketahui sini semuanya sudah dalam keadaan setimbang. Jadi nggak perlu dihitung lagi, enak banget. Langsung aja, gimana nih? SO3-nya SO2-nya 0,4 mol, di sini 0,4 mol. Terus di sini 0,1 mol, yang di sini 0,2 mol gitu ya. Nah, ini masih dalam bentuk mol, yang harus kita masukin ke dalam persamaan ini dalam bentuk konsentrasi. Ya, konsentrasi sama dengan molaritas. So, diapain? Dibagi dulu. Maka untuk konsentrasinya si SO2 berarti 0,4 mol dibagi 4 liter gitu ya. Terus konsentrasinya O2 berarti 0,1 dibagi 4, ini juga konsentrasinya SO3 berarti 0,2 dibagi 4. Langsung aja kita masukin ke persamaan ini, maka KC sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. SO3 yang ini saya masukin langsung 0,2 per 4 dipangkatkan 3. Pangkatkan 2 karena sini 2. Ya, karena koefisiennya 2. Bu Erika boleh nggak nih dihitung dulu? Boleh. Boleh, tapi saya nggak, biar nanti saya coret aja. Oke, ini dibagi sama apa nih? Ini 0,4 per 4, aduh dulu. 0,4 per 4 pangkat 2 juga sama 0,1 per 4 gitu. Gitu? Oke. Terus gimana cara mengerjakannya nih?
saya urai ya, saya tulisnya 2 kali nih. 0,2, ini matematika sebenarnya. 0,2 per 4. Kenapa Bu Erika tulis 2 kali? Karena kuadrat. Jadi Bu Erika tulis 2 kali. Maksudnya biar gampang nyoretnya. Ini juga 0,4 per 4. Sini 0,4 per 4. Terus ini 0,1 per 4. Tuh, urainya gitu ya. Ini Bu Erika coret ya. Nih lihat. Ini kan Bu Erika coret sama coret. Abis. Oke, terus 0,4 sama 0,2 jadi berapa nih? Ini jadi sini 2 dong. Ya. Sini 2. Ini juga 2. Terus sisanya ini. Jadi berapa? Ini jadi 1 per di sini 2 kali 2 kali 0,1 per 4. 4-nya naik jadi 4 per 2 kali 2 0,1 gitu. Iya. Iya nggak? Kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan. Ya ampun, mepet ya. Ini 4, ini juga 4, saya coret. Jadi sisanya 1 per 0,1. Saya pindah ke sini ya. Sorry. 1 per 0,1 itu sama dengan kan 1 per 10 gitu ya. Kan 0,1 berarti 10-nya naik. Jadi KC sama dengan ini sama dengan 10. Berarti KC-nya sama dengan 10. Sampai sini paham? Ya, cara ngitungnya gitu. Oke, sekali lagi saya ulang, ini soal baik. Kenapa? Karena semuanya sudah dalam keadaan setimbang. Terus kamu tinggal masukin ke rumusnya aja, kamu bagi dulu dengan volume karena yang diketahui dalam bentuk mol. Terus kamu masukin ke rumusnya, kamu hitung jadi dapat. Inilah harga KC berapa? 10. Sampai sini paham? Paham. Oke, soal yang kedua. Nih, sedikit agak naik dikit levelnya ya, sedikit aja. Dalam suatu bejana bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan, itu reaksinya. Terus dalam kesetimbangan, jadi dalam keadaan setimbang, ternyata terbentuk tuh 1 mol gas O2. Tentukan nilai KC, gitu kan. Nah, gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama adalah kamu tulis ulang dulu. Siapanya? Ya, reaksinya. Oke, saya tulis ulang nih reaksinya. 2NO2. Oke. Terus reaksinya gini, 2NO ditambah O2. Gitu kan? Ya, oke. Katanya dalam suatu bejana 4 mol gas NO2. Nah, ini kayak mirip stokiometri zaman semester 2 di kelas 10 ya. Kalau Bu Erika kita nggak belajar, it's okay. Udah lupain aja, kita move on ke sini. Ini ada yang namanya mula-mula. Kamu perhatikan aja dulu. Ini namanya mula-mula. Ini ada yang namanya reaksi. Ini ada yang namanya setimbang, bukan sisa ya. Kalau dalam stokiometri sisa, kalau ini dalam keadaan setimbang. Oke. Ini saya garis. Nah, gitu. Ditulis dulu, soalnya bilang apa? Dalam suatu bejana bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 membentuk keseimbangan. Berarti 4 mol gas NO2 ini mula-mula kan? Karena dia belum bereaksi kan? Oke, tulis berarti di sini 4 mol. Tuh. Oke. Dalam keadaan setimbang, berarti sudah terjadi reaksi. Dalam keadaan seimbang ternyata terbentuk 1 mol gas O2. Nah, berarti kita nulisnya di setimbang. Siapa yang terbentuk 1 mol O2? Ini kan? Oke, berarti di sini saya tulis 1 mol. Tuh, sampai sini paham? Oke, yang sebelah kanan itu ditambah, yang sebelah kiri dikurang gitu ya. Nih, perhatikan. Kalau yang sisa 1 mol, berarti yang bereaksi juga 1 mol. Karena kalau O2 belum ada mula-mulanya. Oke, jadi nanti saya langsung naikin sini 1 mol. Di sini 1 mol. Oke, paham? Karena O2 itu produk, karena O2 itu produk, jadi belum ada mula-mulanya. Jadi kalau yang sisa 1 mol, berarti yang bereaksi juga 1 mol. Oke, nah sekarang berapa NO dengan NO2? Kita lihat dari O2 yang sudah diketahui. Ingat, ada yang namanya perbandingan koefisien. Perhatikan ya. Berapa dong harga NO di sini? Gimana cara nyarinya? Ya udah, nih caranya gini. Kalau waktu koefisiennya 1, 1. Berarti kalau koefisiennya 2, ya berarti sini 2. Jadi tergantung. Kalau di sini 3 berapa? 3. Kalau di sininya setengah berarti 0,5. Ngerti? Atau cara menghitungnya gini. Ini koefisien yang ini per ini dikali 1. Jadi gini. Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui, ini kan diketahui, dikali 1 mol. Berapa ini? 2.
Nah, ini bukan untung. Ini kebetulan soalnya lagi gampang angkanya. Nah, kalau kamu nanti bentar. Aduh, kenapa nih? Kalau nanti kamu dapat yang susah, ya angkanya misalnya gitu ya. Ya Bu Erika jangan susah-susah dong gitu. Oke. Jangan susah-susah, ya enggak. Seandainya nanti kamu dapatnya 0,75 misalnya, kan itu repot, berarti harus dihitung. Maka cara menghitungnya adalah koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui gitu ya. Ini 2/1 kali 1 mol sama dengan 2. Berarti sininya jadi 2 mol. Nah, di sininya berapa? Karena koefisiennya sama-sama 2, kalau di sini 2 mol, karena koefisiennya sama-sama 2, kayak dia, berarti sini juga 2 mol. Oke? Sampai sini paham? Terus lanjut, kita kurangi, ini berbahaya nggak? Terus berarti ini berapa? 2 kurang, ini nggak ada ya, mula-mulanya 0, jadi sini 2 langsung turun, 2 mol. Sebelah sini kan ditambah, ini 4 kurang 2, ini dikurang, 4 kurang 2 berapa? 2 mol. Ya udah, tuh dapat hasilnya 2 mol. Sampai sini paham? Oke. Nah terus sekarang kita gimana? Udah bisa kita pakai. Sebentar, ini kok kameranya. Nah, oke, sudah. Nah, terus sekarang gimana? Melanjutkan. Ya udah kita lanjutin cara mencari KC. KC kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Jelas nggak? Oke, KC. Lihat siapa produknya? 2NO. KC sama dengan konsentrasi produk. Berarti konsentrasinya NO dipangkatkan dengan 2 karena koefisiennya 2 dikali. Ini tuh dikali ya. Konsentrasinya O2. Koefisiennya cuma 1, berarti pangkat 1, nggak usah ditulis. Dibagi konsentrasinya reaktan, berarti NO2 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham. Udah ada konsentrasinya NO belum? Ya udah kita bikin. Konsentrasi berarti sini. Konsentrasinya si zat-zat. Nah, berarti 2 mol dibagi berapa? 1 liter. 2 mol per 1 liter. Ini juga 2 mol per 1 liter. Ini juga 1 mol per 1 liter. 1 liter. Ini berarti berapa? Ini 2 molar, ini juga 2 molar, ini 1 molar gitu. Oke, masukin ya ke rumusnya. Ini NO mana? Ini 2, berarti 2 pangkat 2 dikali, ini berapa? 1 kali 1 per berapa KC-nya? NO2 2. Pangkat 2 enggak? Pangkat 2. Oke. NO-nya di pangkat 2 ya, jadi pangkat 2. Coret? Iya, coret. Nah, jadi berapa? Jadi KC-nya sama dengan 1. Wah, gampang. Easy. Bisa cara ininya, mula-mula reaksi dan sebagainya bisa ya. Soal ini nanti keluar di UAS. Nah, angkanya gampang nggak Bu? Ya enggak lah. Ya lu Bu Erika jahat banget ya, iya dong. Oke, lanjut. Soal yang lain kayak gini. Dalam ruang 1 liter ada 5 mol gas CCl4 terurai 60%. Nah, ini beda lagi ceritanya. Jadi ceritanya dia terurai 60%. Tentukan harga KC. Gimana cara ngerjainnya? Ya udah, tulis dulu. Langkah pertama adalah kamu tulis reaksinya dulu. Kamu tulis reaksinya. Habis itu apa? Yuk tulis mula-mula reaksi sisa. Oke, saya pakai apa tadi? CCl4. Tuh reaksi gini, C ditambah 2Cl2 gas gitu ya. Gitu? Oke. Kita tulis ada yang namanya mula-mula, ada yang namanya reaksi, ada yang namanya setimbang. Bu Erika bukannya sisa, saya udah ulang. Sisa itu biasanya ada di stoikiometri. Karena kesetimbangan jadi di bawahnya tulisnya setimbang. Oke? Terus gimana? Ya udah. Nah, 5 mol gas CCl4 berarti di awal ya. Mula-mulanya dia gas mula-mulanya dia itu 5 mol. Saya tulis di sini 5 mol. Tuh. Oke. Abis itu dia terurai, jadi dia bereaksi, dipanasin, Thomsonnya diapain, pokoknya dia bereaksi, terurai 60%. Siapanya? Si CCl4 terurai, berarti yang bereaksi itu 60%. Nah pertanyaannya adalah 60% itu berapa mol gitu. Jadi gimana caranya? Ya itu 60% kali 5 mol. Gimana caranya? Sini 60% kali 5 mol berapa? Berarti 60/100 sama dengan kali 5. Coret-coret. Berapa tuh? 30 ya. 6 kali 5 30. 30 bagi 10 berapa? 3. Oh, berarti 60% itu 3 mol. Tulis di sini. Reaksinya 3 mol. Tuh, sampai sini paham?
Paham? Oke, paham ya, bisa. Nah, sekarang kita isi dia dengan dia berdasarkan. Jadi kalau pada kolom reaksi ini, kita mengisinya berdasarkan koefisien. Perhatikan, CCl4 koefisiennya berapa? Nggak ditulis berarti 1. Kalau dia 1, koefisiennya 3. Berarti kalau di sini 1, koefisiennya ya 3 juga, kan sama koefisiennya. Berarti sini 3 mol. Oke, ngerti? Kalau koefisiennya 1 itu 3 mol, berarti kalau koefisiennya 2, 2 kali lipatnya berarti berapa? Berapa ayo? 2 kali 3, jadi 6 mol. 6 mol. Ini gampang. Atau gini, tadi cara saya gimana? Koefisien yang diketahui yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Berapa nih? 2 kali 3, 6. Oh, berarti dia 6 mol. Berarti sini 6 mol. Oke? Atau pakai perbandingan aja. Saya mah langsung aja, Bu, saya kan pintar. It's okay. Jadi kalau 1 koefisiennya 1 3, kalau 2 6 gitu. Beres. Oke. Sekarang gimana? Ya udah, ingat kalau yang di sebelah kiri dikurang. 5 kurang 3 berapa? 2. Jadi sini 2 mol. Sini tambah 0 tambah 3, di sini 3 mol. Di sini 6 mol. Nah, kayak tadi, karena dia cuma 1 liter berarti beres. Maka konsentrasinya gimana? Berarti konsentrasinya si CCl4 2 dibagi 1 liter ya? 2 dibagi 1 liter berarti dia 2 molar. Di sini 3 bagi 1 berarti 3 molar. Di sini 6 bagi 1 berarti 6 molar. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Nah, pertanyaannya adalah, oh my god, kenapa nih goyang-goyang? Oke. Pertanyaannya adalah, gimana cara ngerjainnya, Bu Erika? Tulis dulu persamaan KC-nya, itu yang penting. Jadi jangan main asal hitung aja. KC sama dengan, saya senangnya pakai hitam deh. KC sama dengan konsentrasi. Ingat, persamaan KC yang boleh ikut hanya gas dan aquos. Ini solid. Ikut nggak? Nggak usah ikut. Nggak usah dihitung. Oh gitu, Bu Erika, iya, easy kan? Berarti produknya tinggal siapa? Tinggal Cl2. Berarti konsentrasinya Cl2 pangkatkan 2 per konsentrasinya CCl4 pangkat 1. Oke, gampang-gampang. Cl2 berapa? 6. Berarti 6 pangkat 2 per CCl4 2. Nah, berapa nih? Ini kan berarti 6 kali 6 per 2 gitu ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Terus berarti 3 kali 6 18. Udah. Maka KC sama dengan 18. Beres. Selesai. Bisa sampai sini? Ngerti? Oke. Perlu saya kasih contoh lagi? Nggak perlu. Oke, satu lagi contohnya. Ini nggak nanyain KC, nanyain yang lain. Nanyainnya apa? Nanyainnya adalah derajat disosiasi. What is that? Apa itu? Pada suhu tertentu, jadi gini, jadi soalnya pada suhu tertentu 2 mol NO2 terurai. Nih. Jadi ini dan ini. Dalam keadaan seimbang ditemukan 0,8 gas NO. Hitunglah derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu lambangnya alfa. Tuh, rumus derajat disosiasi adalah molnya si reaksi dibagi mol mula-mula. Udah gitu dong, Bu Erika. Yes, gini doang. Nah, gimana cara ngerjainnya? Saya sukanya kita tulis reaksinya dulu ya. Reaksinya tulis ulang. 2NO2 terus 2NO ditambah O2. Nah, awalnya berapa? Sini saya tulis mula-mula reaksi setimbang. Tuh. Oke. 2NO2 berapa? 2 mol. Oke, saya tulis di sini mula-mulanya berarti dia 2 mol. 2 mol. Habis itu dalam keadaan setimbang ditemukan 0,8 gas NO. Oh, di NO di keadaan setimbang, ini setimbang ya. Setimbang ditemukan 0,8. Berapa derajat disosiasi? Ini maksudnya derajat disosiasinya si NO2 ya. Duh, kurang lagi. Berapa derajat disosiasinya NO2 gitu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ya udah lanjut. Kan kita tahu nih bahwa si NO dalam keadaan setimbang, di keadaan setimbang NO itu 0,8. Keadaan setimbang 0,8 NO gitu ya. Nah, ingat sebelah kanan itu belum ada mula-mula, berarti 0,8-nya langsung naik ke reaksi. Saya tulis 0,8. Tulis langsung aja, Kak. Langsung aja tulis. Oke, lanjut. Sekarang ke NO.
lihat, kalau mau ngisi yang reaksi harus pakai perbandingan koefisien sama kayak tadi. Kalau waktu koefisiennya 2 0,8, berarti kalau koefisiennya 1 0, berapa? Setengahnya berarti kan? Berarti 0,4 mol. Atau kalau mau dihitung tadi gimana caranya? Koefisien yang ditanya berarti dia 1 dibagi koefisien yang diketahui berarti 2 dikali mol yang diketahui berapa tadi? 0,8. Nah, sekarang 0,8 bagi 4 sama bagi 2 sama dengan 0,4. Oh, berarti O2 0,4. Berarti di sini juga 0,4 dong. Iyalah, 0,4 mol langsung. Kan mula-mulanya belum ada, ditambah aja. Turun jadinya. Nah, sekarang yang ini. Kalau di sini 2 0,8 karena dia koefisiennya 2, berarti sini juga 0,8 mol. Di sini berapa? 2 dikurangi 0,8 1,2 ya, 1,2 mol. Pertanyaannya adalah bukan hitung KC nih. Hitunglah derajat disosiasi. Derajat disosiasi tadi rumusnya apa? Berka bilang alfa sama dengan molnya si reaksi dibaginya mol mula-mulanya. Tadi yang ditanya punya siapa? Oke. Jadi 0, mol reaksinya berapa? Mol reaksinya siapa tadi? Yang ditanya adalah derajat disosiasinya NO2. Berarti mol reaksinya si NO2. NO2 ini reaksinya 0,8. Berarti kita tulis di sini mol reaksinya adalah 0,8 mol per reaksi mula-mulanya dia berapa? Mol mula-mulanya dia berapa? 2 mol. Ya udah 2 mol. Beres deh. Ya kan gampang. Berapa tuh? 0,8 dibagi 2 adalah berapa? 0,4. Maunya dicoret biji udah habis. Jadi disosiasinya adalah 0,4. Selesai. Sampai sini paham? Bisa ya menentukan derajat disosiasi. Nanti ini keluar di UAS derajat disosiasi, jadi harus diapalin caranya. Bukan angkanya. Emang angkanya beda lah, insya Allah. Oke, sampai sini. Habis itu kita akan masuk ke KP ya. Habis itu kita masuk ke KP.